Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasikan hasil wawancara saya. Yang ke-1, tokoh pemuda yang bernama Bapak Hanafi Harun yang berasal dari Sembalulawang, Dusun Mentagi. Yang ke-1, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang pernikahan siri di Sembalun ini? Menurut Bapak Hanafi Harun, pernikahan siri di Sembalun merupakan peristiwa yang lazim terjadinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan ekonomi di mana mereka atau calon pengantin tidak mampu membayar biaya administrasi untuk mengurus surat-surat pernikahan. Selain syarat pernikahan yang harus dijalani dan faktor yang paling banyak adalah pernikahan terjadi untuk yang kedua kali atau kesekian kalinya bagi calon mempelai pria, serta kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi dari pernikahan siri tersebut, seperti hilangnya hak-hak istri untuk mengajukan tuntunan ketika di kemudian hari terjadi perpisahan atau kematian sang suami. Dan yang ketiga, salah satu faktornya di usia muda. Sekarang jika pemuda-pemudi kurang usianya tidak boleh menikah. Dan yang keempat, karena kendala orang tua tidak menyetujui kedua belah pihak. Nah, itulah pendapat Bapak Hanafi Harun tentang pernikahan siri. Yang kedua, bagaimana hukumnya Islam jika dalam pembagian warisan tidak adil? Islam telah mengajarkan bagaimana cara pembagian warisan, baik antara saudara atau anak maupun pasangan. Jika terjadi pembagian tidak adil, maka hukumnya batal dan perlu diluruskan. Perlu diulang agar supaya setiap orang mendapatkan haknya. Yang ketiga, bagaimana implementasi hukum Islam selama ini di Indonesia? Implementasi hukum Islam dalam pernikahan masih rendah. Sebagai contohnya, hukum menikahkan sepasang pemuda dan pemudi yang melakukan perzinahan. Mereka tetap dinikahkan, padahal seharusnya mereka boleh dinikahi setelah bayi hendaknya si perempuan terlahir. Yang keempat, menurut Bapak Hanafi, bagaimana syarat atau sahnya perceraian itu sendiri, baik menurut agama ataupun secara hukum? Salah satunya syarat sahnya perceraian yaitu seorang suami yang sehat akalnya atau tidak gila mengatakan talak pada pengantin perempuan yang tanpa paksaan atau paksaan orang lain atau keluarganya. Itu sah-sah saja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tokoh agama yang bernama Ustadz Mariandi, berasal dari Desa Sembalulawang, Dusun Brugak Mujur. Yang ke-1, pertanyaannya, Ustadz, apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Yang dibahas dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum syariah beserta dengan dalilnya yang terperinci. Yang kedua, Ustadz, apa manfaat dari fikih tersebut jika kita mempelajarinya?
Manfaat fikih dari ilmu fikih adalah kita dapat mengetahui hukum-hukum syariah dengan dalilnya yang lainnya. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana jika orang dalam hatinya iman kepada Allah tetapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, orang tersebut berarti keimanannya tidak benar, karena menurut ahli sunnah wal jamaah adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itulah penjelasan yang ketiga. Yang keempat, menurut Ustadz, apa bedanya ilmu fikih dengan ilmu lainnya? Tentu beda, karena fikih khusus membicarakan tentang hukum-hukum syariah, sedangkan dalam hukum tafsir membicarakan tentang penjelasan ayat, dan ilmu akidah membicarakan tentang tauhid. Itulah bedanya ilmu fikih dan lainnya. Yang ketiga, tokoh adat yang bernama Bapak Watan, Ketua Adat Sembalun, yang berasal dari Desa Sembalu Lawang, Dusun Dasan Tengah Barat. Kesatu, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak, apa arti perkawinan menurut hukum adat? Kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudaranya, bahkan keluarganya mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan itu bukannya hanya merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya, mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun, bahagia sebagai pasangan suami istri. Yang kedua, apa tujuan perkawinan menurut pendapat Bapak? Tujuannya itu baik, karena pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Menikah juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan, sehingga lebih mudah terhindar dari zina. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.